Halo guys, sama gue, welcome to my video. Jadi, di video kali ini gue pengen bikin get ready with me sambil jawabin pertanyaan dari Instagram gitu. Nah, ini gue pakai baju yang jarang banget gue pakai, gak pernah gue pakai malah. Gue kurang pede aja gitu kalau misalkan gue pakai keluar, entah kenapa kayak ya udah gue decide untuk pakai hari ini gitu. So, without further ado, let's start the video. Jadi gue mau pakai setting spray dulu. Ya. And by the way, ini gue dapet hadiah ulang tahun dari teman gue, dari teman kampus gue namanya Manda. Thank you, ini gue pakai terus loh by the way. Okay. Ini gue dapet dari Shushiro, lucu banget dapet kipas, jadi gue pakai terus. Kayaknya gue koleksi kipas deh, jadi kipas dari mana aja gue simpen gitu loh. Gitu. Oke, udah gue mau pakai skin tint ya, a tint of you, moisturizer tint gitu dari Sika dengan shade medium sand. Sebenarnya ini udah nggak ada ya di pasaran, cuman gue yakin banyak banget tinted moisturizer atau foundation ya itu yang mirip-mirip kayak gini formulanya. Cuman menurut gue ini baru pertama kali ya gue pakai skin tint yang bisa dikatakan lebih ringan daripada foundation, tapi ya again ini ada pigmentnya ya, jadi menurut gue ya enteng-enteng aja gitu di oily combination skin. Soalnya biasanya kalau gue pakai foundation itu berat sekali dan muka semuanya longsor guys, kayak 3-4 jam itu langsung longsor di terik matahari humidity-nya Indonesia Jakarta ini gitu loh. Jadi gue menemukan base complexion yang bagus banget gitu ya untuk kulit gue, jadi really love it. Cuman sayangnya Sika udah nggak ada gitu. Jadi ini kita shake dulu. Terus ini biasanya gue taruh di back of my hand 2 kali, 2 palm. Terus gue pakai jari gue gitu. Gue pakai jari gue dulu. Ini gue ngaca di sini aja deh dulu. By the way, ini muka gue ini lagi breakout parah. Nih kok kalian bisa lihat di sini ada kayak diantup sama binatang gitu ya. Jadi sangat menyedihkan, terus banyak banget jerawat karena gue mau diet yang bulan ya, a bit of TMI, tapi ya that's reality gitu. Nah terus ada yang nanya kan, gimana caranya supaya di bawah hidung itu nggak longsor, skin prepnya harus bener. Terus nih gue nemu cara dari TikTok, tapi dia tuh sebenarnya dari Douyin, tapi videonya itu ada di TikTok gitu. Ntar gue kasih lihat sebentar. Pokoknya tuh yang terpenting adalah skin prep, teknik, sama setting powdernya gitu, sama powdernya gitu. Kalau powdernya nggak bagus, ya bakalan longsor. Kalau skin prepnya nggak bagus, semua makeupnya bakalan gak bagus dan most of it bakalan longsor gitu. Ini gue ngomongnya as in experience ya guys, jadi kalau misalkan works di gue belum tentu works di kalian gitu. Nah ini yang gue lakukan dan ini adalah tekniknya gitu ya. Biasanya kan gue tarik hidung ke sini terus gue ul-ul gini doang kan, tapi ini enggak, dia tuh kayak gini, ditarik ke sini dari atas ke bawah gitu loh, ke bawah diul-ul, terus dari atas ke bawah ditarik ke bawah gitu. Nih kalau kalian bisa lihat tuh ya kan gitu. Nah kalau udah ini gue mau blend pakai sponge, karena gue sukanya tuh pakai sponge ketimbang brush karena hasilnya lebih skin like gitu loh. Nah ini kan masih ada sisanya kan, ini kita tap ke sini ke sponge-nya sendiri, terus taruh di bawah dagu, ke bawah dagu ke leher gitu ini gitu. Nah ini sambil tunggu dia agak ngeset sedikit ya untuk si skin tint foundationnya ini, mau jawabin pertanyaan ini. If you have to choose one makeup brand for your entire life, what would it be? Simple aja sih ya, gue suka banget sama makeup brand dari SK karena most of my makeup product itu dari dia semua gitu loh. Ya gue bayar sendiri gitu, gue purchase sendiri dan turns out ya bagus-bagus semua gitu loh. Gue emang gak terlalu explore banyak ke brand lokal yang lainnya, cuman kayak
when it comes to makeup, gue langsung keingetnya tuh SK gitu loh. Formulanya juga pada bagus semua gitu, dan gak ada yang mengecewakan banget gitu loh. Ya memang pasti ada yang lebih bagus daripada SK. Gue akuin kayak untuk eyebrow, gue lebih suka Jekyll ya, karena itu tahan lama dan gak geser sama sekali gitu. Tapi ketika gue pakai SK ya cuman begitu adanya. Cuman ya, if I have to choose, SK sih, karena complexion mereka tuh bagus semua gitu. Jadi jawaban gue adalah SK. Oke, kita lanjut lagi pakai concealer ya. Ini dari SK, ya. Ini di shade caramel. Sebenarnya caramel tuh agak sedikit lebih terang, cuman cocok dengan complexion gue dan lain-lain. Ya tambah bronzer dan lain-lain itu ngebantu gitu ya. Cuman to be honest, ini agak sedikit lebih terang gitu. Tapi works wonder juga. Kalau mau pakai concealer doang, mau pakai concealer as a highlight di muka, it works wonder gitu. Gue biasanya taruh di bawah mata sini, dikit aja, di sini, bawah hidung, bibir, sama yang agak bocel-bocel nih ya, kayak jerawat-jerawat biasanya gue pakein gitu. Yang hitam-hitam aja sih, kalau yang menonjol ya mau lo apain juga bakalan nonjol. Jadi ini mau gue langsung blend aja, karena concealernya SK itu cukup gampang ngeset gitu guys. Tips lagi supaya nggak longsor, jangan terlalu banyak pakai produk di bawah hidung. Kalau bisa sih semini mungkin gitu. Lanjut lagi, gue mau ke alis ya, karena biasanya itu yang gue lakuin. By the way, ini emang begini ya guys, gue tuh sengaja kayak gini. Emang sebenarnya tuh yang tangannya itu untuk Sabrina kayak begini, cuman kalau di kamera nggak enak dilihat. Jadi kalau nggak gue harus munduran gitu. Jadi gue yaudah begini aja ya guys. Ini begini aja nih ya, ini begini aja nih gitu ya. Aduh, nggak enak banget liatnya, kayak kesannya nggak pakai apa-apa gitu, padahal pakai. Jadi gue pakai eyebrow pomade dari SK. This is not really my favorite, cuman gue adanya ini. Sebenarnya ada lagi, cuman belum mau gue buka karena gue mau ngabisin yang ini dulu gitu, baru gue buka yang lain. Gue ada beli kemarin yang dari Benefit, karena memang sebagus-bagusnya produk lokal Benefit lah. Kalau urusan yang alis-alis itu Benefit itu nomor 1 guys, menurut gue ya, menurut gue. Bukan berarti di brand lokal nggak ada, tapi ya itu udah tahta tertingginya aja gitu kalau udah urusan alis-alis gitu. And by the way, ini gue belum waxing sama sekali ya, jadi agak berantakan nanti, makanya gue mau timpa lagi pakai concealer untuk ngerapihin. Jadi ini muka belum gue set semua gitu. Lanjut lagi ya guys untuk menjawab pertanyaan sambil gue bikin alis. Kabar gue baik, cuman ada berita buruk. Kemarin gue baru mengalami kehilangan gitu ya. Kehilangan anjing gue yang udah gue urus lumayan cukup lama ya, 4 tahun gitu. Namanya Rocky nih ya. He's such an angel. Bener-bener temen-temen gue, temen-temen adik gue, temen-temen nyokap gue kalau main ke rumah tuh pada demennya tuh Rocky gitu. Karena emang dia tuh sekalem itu, sepenyayang itu. Terus kalau misalkan orangnya takut tuh dia nggak bakalan gerasak-gerusuk kayak agresif gitu loh. Agresif dalam tanda kutip tuh kayak loncat-loncat terus jilat-jilat gitu. Enggak se-excited itu. Dia tuh lebih ke introvert gitu loh. Jadi kalau misalkan udah semuanya tenang, kalau dia lagi pengen mau nih deketin orang, dia baru deketin gitu. Jadi gue baru kehilangan dia guys gitu. Keluarga gue juga sedih banget. Baru sebulan yang lalu sih, cuman kita semua tuh udah ikhlas. Tapi tetap aja kayak udah diurusin terus tiba-tiba nggak ada, kan kayak gitu loh, paham gak sih? Jadi baru kehilangan Anabul gitu. Tapi semuanya oke-oke aja, kita sudah ikhlas, sudah dikubur juga, dan kita sudah memberikan kehidupan yang mungkin di atas rata-rata dari Anabul yang lain ya, karena kita bawa dia jalan-jalan ke pantai, kita bawa dia jalan-jalan ke gunung, nyobain ini, nyobain itu, dikasih es krim dan lain-lain. Pokoknya semuanya tuh bener-bener kita ngurusnya pakai kasih sayang gitu loh gitu.
Tapi kalau bandel ya tetap gue marahin, bandel gitu. Jadi punya privilege lah, anjing gue ini punya privilege gitu. Kemarin dibawa ke Anyer, terus dia ngelihat penyu nih, aduh, terus dia kayak seneng banget gitu, pengen lihat penyu gitu. Itu meninggalnya karena sakit. Jadi ya udah gitu loh, kayak sebulan dia tuh sakit, terus dia memutuskan untuk pergi selama-lamanya gitu loh. Well, masih di bad news ya. Gue tuh sekarang lagi breakout parah banget. Dan gue rontok banget. Ya, rambut gue tuh bener-bener rontok. Meskipun gue di highlight, tapi gue gak pernah mengalami kerontokan separah ini gitu loh. Karena kalau gue keramas, rontok. Gue hair dryer, rontok. Gue sisir lagi, rontok. Apa juga rontok. Jadi tiap hari tuh rontoknya tuh bisa sampai segenggam gini loh. Gak segenggam full begini, tapi kayak kalau dikumpulin ya segini gitu loh. Dan surprisingly ini masih ada ya rambut gue, cuma tetap aja kayak hello. Karena gue lagi stres banget, karena ini gue lagi di tahap semester akhir dan gue udah selesai sih ya skripsi gue. Cuman lagi nunggu sidang dan gue tuh orangnya overthinking banget guys. Gue tuh orangnya sangat amat overthinking banget gitu. Jadi ketika gue udah mulai nih kayak muncul bibit overthinking, gue nggak bisa tidur. Itu pertama ya. Mungkin itu juga karena itu juga, tapi belakangan ini sih gue nggak kurang tidur, lebih ke jam tidurnya kebalik. Itu kan bener-bener gak sehat banget ya guys. Gue menyadari itu, jadi gue kayak aduh gimana caranya ini gitu. Terus karena itu juga gue juga overthinking, ini gimana ya caranya supaya gue tidurnya tuh bisa bener gitu loh. Jadi segala sesuatu sekecil apapun akan gue overthinkingin karena keperfeksionisan Capricorn gue ini. Kadang-kadang tuh gue lupa makan, meskipun gue bentuknya kayak begini, gue tuh makan dikit-dikit guys gitu. Gue makan gak banyak, gue makan dikit-dikit tapi sering gitu. Nah ketika gue mengalami kayak ada deadline, ada suatu hal tanggung jawab yang belum selesai, gue malah kepikiran gitu, gue harus selesaiin ini. Kalau gue nggak selesaiin ini, gue nggak bisa tidur, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa makan, gue nggak bisa ini. Itu yang bikin gue stres sejujurnya gitu ya. Dengan gue semester akhir ini ya, gue nggak punya kontrol atas apa yang terjadi di masa depan, di persidangan nanti ya, sidang skripsi nanti gue, itu juga buat gue stres gitu. Tapi gue mencoba untuk brush it off. Paham gak sih? It's really hard to be honest gitu loh. Dan kalau gue udah di future nanti, terus gue lihat gue ke belakang ini nih, sekarang ini, gue pasti bakalan ketawa gitu loh, kayak ternyata gampang anjir, lu bisa Lis, lu bisa, karena lu stres lu bisa gitu loh. Paham gak sih? Jadi ya ada inner conflict. Dan itu menjawab pertanyaan ini ya, are you still in college? Yes I am, semester akhir, dan doain gue sidang gue nanti lancar-lancar aja ya guys. Oke, brownnya udah, jadi gue pengen rapiin pakai concealer sama tadi kayak SK. Dikit-dikit aja pakai foundation brush kayak gini, cuman buat ngerapihin doang sih. Ini tuh lebih rapi kan, lebih on flick gitu. Ada lagi bikin video sama gue nanti. Ini teman kampus gue. Boleh. Gue mau pakai cream blush dari Roll of Reaction. Ini tuh udah lama, mereka udah gak jual lagi. Tapi gue pengen habisin karena buat apa? Gue simpen jadi artefak nanti, ya kan? Mumpung masih bisa dipakai, jadi gue pakai gitu. Kayak gini guys. Di tap aja ke atas, jadi dari bawah ke atas gitu, di bawahnya ke atas gitu. Nah lanjut lagi dari college, ini sebenarnya kayak gue pengen cerita aja gitu, dan semoga aja ini mengencourage kalian yang mungkin belum kuliah dan decide untuk kuliah. Karena gue adalah salah satu orang yang gak mau kuliah gitu guys, karena akademisnya. Sebenarnya tuh gue pinter, tapi nggak sepintar itu ya. Sebenarnya gue pintar, cuman gue males aja gitu. Terus kayak ada beberapa cerita-cerita dari teman-teman gue, gak satu, gak dua, 3 orang gitu. Mereka mengalami hal yang serupa, dimana mereka susah banget punya teman di kampus gitu. Nah itu adalah salah satu ketakutan terbesar gue ketika gue udah masuk ke perguruan tinggi ini ya.
Itu adalah salah satu ketakutan gue takut nggak punya teman, dan gue lebih mikir kayak, oh kalau misalkan kampus gue lihat di TikTok gitu-gitu ya, kayak pengalaman-pengalaman orang gitu, gue decide untuk ya going solo aja gitu pada saat gue ngampus nanti. Tapi turns out ternyata ya di tempat perkuliahan itu nggak bisa kalian sendiri-sendiri. Bisa kalau kalian orang itu pengen cari tahu gitu. Tapi kalau kalian orangnya males gitu, kalian pasti bakalan banyak banget ketinggalan gitu. Dari seminar-seminar yang wajib, dari meskipun kalau kampus gue ya itu udah di-inform, tapi dari kampus-kampus yang lain tuh mungkin nggak inform atau emailnya ketutupan gitu-gitu. Ya menurut gue untuk survive di perkuliahan di tempat kampus ini gitu ya, di perkuliahan itu butuh satu sama lain gitu. Kalau gue gitu ya, kalau gue gitu. Ini gue pakai bronzer, rollover reaction juga. Ya ini udah lama. Iya, jadi kalian tuh butuh temen gitu guys. Dan ini gue cerita pengalaman dari gue ya. Gue semester 1 sampai semester 2 gue nggak terlalu punya temen banyak gitu. Kenapa? Karena dengan mindset gue yang tadi, oh gue going solo aja deh. Tapi with me going solo, yang nggak bawa gue kemana-mana gitu loh. Dan gue keteteran di semester 2. Gue keteteran banyak banget guys, jujur. Karena gue terlalu carry on dengan, oh santai-santai nih gitu kan. Kayak, oh baru masuk dan bla bla bla. Ternyata gue kelewatan satu coursework gitu, satu PR gitu kan. Terus nggak ada temen gue yang ngabarin gue gitu, nggak kasih tahu gue gitu. Jadi gue kayak, cari tahu sendiri. Tapi untungnya banyak juga teman-teman yang baik, dan mereka juga nggak tahu kalau gue nggak tahu. Baiknya sih di situ. Gue beruntungnya tuh gue masuk ketika gue telat masuk kuliah, dan kayak blessing in disguise I might say, karena gue mengkategorikan diri gue ini sangat beruntung mendapatkan lingkungan perkuliahan yang menurut gue ya, at least untuk gue gitu, itu cukup sehat. Dan gue memfilter temen-temen gue di kampus. Gue nggak mau nanti gue kena bad influence, karena gue tuh orangnya seperti sponge. Jadi kalau misalkan gue deket sama orang yang jelek-jelek, quote-unquote kayak sifatnya, dan membawa gue ke arah yang kurang baik ya, yang tidak baik, gue bisa jadi nggak baik gitu. Meskipun gue punya self-awareness sendiri, tanpa sadar gue pasti akan mengikuti jejak tersebut gitu. Gue temenan sama semuanya, gue kenalan sama semuanya. Cuman ya ada beberapa orang yang emang gue nggak bisa deket gitu. Dan mungkin nggak sefrekuensi aja, mungkin kurang ngobrol atau gimana. Cuman kadang-kadang gue kayak, kalau udah nggak cocok jangan dipaksain, karena kalau dipaksain nggak bagus gitu, nanti lu ada cekcok dan gimana gitu. Enggak. Untungnya pengalaman teman-teman gua yang nggak punya teman, yang dijahatin sama teman teman-teman kampus gitu ya, terus dianggapnya saingan gitu, itu nggak terjadi di gua gitu loh guys. Dan gue sangat amat bersyukur akan hal itu. Dan teman-teman gua so far ya sampai semester akhir ini itu saling support gitu loh, karena kita semua tuh beda-beda, keahlian kita tuh beda-beda semua gitu. Meskipun kita emang satu jurusan ya, satu prodi dan lain-lain itu sama, cuman kayak kita bisanya tuh beda-beda gitu loh. Jadi gak perlu yang namanya iri-irian, yang penting kita tuh saling bantu gitu loh. Kalau misalkan gue bisa bantu A gitu, gue bakal bantu A nih, kayak ini kebiasaan gue nih, gue bantu nih. Tapi kalau misalkan gue nggak bisa B, mereka bisa bantu karena ada yang bisa nih yang B gitu, paham gak sih? Jadi saling bantu. Dan gue suka akan kerja sama pertemanan yang sangat menguntungkan ini. Sangat Capricorn sekali ya. Cuman gue suka temenan sama orang-orang yang tahu gimana caranya kerja, tahu gimana caranya in a group ya, kerja kelompok, terus tahu kapabilitasnya sendiri-sendiri. Dan gue suka aja gitu loh. Jadi kayak seru kerjasamanya tuh, jadi saling berkesinambungan gitu loh. Dan itu yang bikin, mungkin itu yang bikin gue deket sama mereka gitu loh, karena kita saling mengisi satu sama lain gitu. Kesannya kayak transaksional, tapi enggak,
karena they doesn't judge what we like dan segala macam. Dan I'm really grateful punya mereka, dan mereka tuh bener-bener support sistem gua di kampus ini dan maybe in my life later ya. Semoga aja temenannya langgeng gitu ya, karena mereka juga tipenya tuh sama, temenannya sama banget kayak gue gitu loh guys. Kayak gue tuh low maintenance friends, jadi gue suka gitu loh, jarang ketemu tapi pas ketemu tuh kita langsung kayak gitu. Di luar kampus pun kita juga ngobrol, kita main bareng dan lain-lain gitu, seru banget deh pokoknya. Ini yang nanya di sini juga teman-teman gue dari kampus gitu kebanyakan. Ya pokoknya gue sayang banget sama mereka, gue nggak bisa sebutin satu-satu ya. Ada yang dari semester 1 gitu ya, nemenin dari semester 1 gitu, ada yang dari semester 3 gitu, pokoknya love banget gitu. Oke, untuk complexionnya udah semua ya guys, bagus, flawless. Tapi gue mau setting, meskipun ini bukan setting powder, tapi ini powder dari Innisfree, karena setting powder gue udah habis yang dari SK, jadi gue adanya ini. Nah ini gue mau setting dulu, lebih ke teknik baking sih. Terus agak di press dikit karena kita punya muka combination oily, jadi dia benar-benar harus ngeset gitu. Ya ini tunggu dulu. Sambil nunggu ngapain? Kita jawabin pertanyaan terakhir ya. Ini dari teman gue juga. Give me rekomendasi foundation buat kulit kering. Terakhir lagi pakai Wardah yang liquid foundation, yang light liquid foundation. Kalau dari gue sih, gue saranin Maybelline. Tapi kalau Maybelline dia itu agak sedikit oxidize. Oxidize itu apa sih? Ketika kalian pilih shade foundation yang cocok nih, tapi pas kalian apply ke muka, selang beberapa menit atau beberapa jam, itu warnanya akan berubah menjadi lebih gelap gitu. Nah, itu dia Maybelline tuh seperti itu. Apa sih? Oh, rambut gue gatel, merah kan tuh. Gitu. Maybelline yang mana? Yang Maybelline Fit Me yang dewy finish itu bisa dipakai. Jadi pilih shade yang agak sedikit lebih terang daripada shade yang biasanya gitu. Terus ada Guel atau Luke, kayak Guel deh, cushion Guel itu juga bagus meskipun agak pricey. Jadi mendingan beli foundation yang tube gitu. Terus ada SK cushion itu juga bagus. Yang ini bentar, yang flawless cushion serum ini juga bagus banget nih ya. Bener-bener kayak gue udah gak ngerti lagi, ini adalah my top cushion ya. Bagus banget di muka, sangat amat skin like dan dewy finish, dan sangat hydrating banget untuk yang punya kulit kering gitu. Karena kalau misalkan ini gue pakai, dia agak sedikit lebih bikin oily muka gue, jadi harus di set pakai powder gitu kalau misalkan gue pakai cushion SK ini gitu. Jadi seperti itu. Dan untuk pertanyaannya sudah selesai guys, jadi gue pengen selesain dulu ini ya muka gue, karena bentar lagi juga udah mau kelar sih. Ya udah, tinggal di dust off. Sudah matte muka gua. Nah, ini udah kayak gini. Sekarang apa, Liz? Lo mau ngapain lagi? Gua mau pakai untuk eyebrow. Mau pakai dari Benefit yang Gimme Brow. Ini di shade yang kosong. Di shade 3 ya. Ini bagus banget, jujur gua sangat amat jatuh cinta dengan produknya Benefit. Oke, ditunggu dulu sampai kering karena dia masih basah. Gue mau pakai eyeshadow. Ini gue pakai dari Set Beauty aja karena gue pengen yang simple. Ini gue mau pakai bronzer dulu ya guys, dari Hoola. Terus blend ke atas biar mukanya lebih warm lagi gitu. Kalian bisa lihat kan gitu. Terus masih ada sisanya nih, jangan salah, ditaruh di hidung gitu. Tuh, kelihatan kan? Beda sama yang tadi. Gini. Kalau kurang gimana kak? Pakai jari. Lebih ke definisi kan.
lebih ke definisi, lebih ke divine gitu. Divine ya, lebih kelihatan lah pokoknya. Terus gue mau pakai eyeliner dari Something. Nah kayak gini aja, straight eyeliner kayak gini gitu. Lucu kan? Udah simple aja kayak begini. My god. Kalau udah, ini udah pakai eyeshadow, udah pakai eyeliner, terus mascara. Gua biasanya mau pakai ini eyelash, fake lash gitu. Tapi ini itu yang nggak pakai lem gitu, nggak pakai lem cair gitu loh, karena menurut gua agak ribet. Terus gue menemukan ini ya, dan menurut gue ini life saving banget karena pakainya gampang dan gak gampang copot gitu loh eyelashnya, jadi gue suka gitu. Ini kalau udah pakai maskara baru gue pakai si eyelash ini dari Dream Lash by the way, yang biru. Ini tipe yang L5 nih, yang L5 jadi deh. Terus gue mau pakai brow setter juga untuk brownya supaya dia lebih on fleek gitu loh. Terus lanjutin, gue mau timpa blush cream gue pakai powder blush dari SK, ini yang shade-nya Bali. Terus gue mau pakai highlighter dari Sika, ini yang collab sama Emily in Paris. Dia tuh highlighternya bagus, gak mencolok kayak highlighter 2016-17. Jadi cakep nih, kalian bisa lihat. Bener-bener hasilnya tuh kayak natural, gak yang lebay banget gitu loh. Jadi bisa dipakai buat sehari-hari gitu. Itu yang gue suka sih. Tinggal pakai lip product. Ini gue mau pakai dari Maybelline yang Super Stay Teddy Tint. Ini di shade Knee High ya. Gue mau ombrein nanti pakai yang Super Stay Vanilla Ink. Ini hasilnya velvet, tapi menurut gue dia agak sedikit lengket ya. Kayak gini. Apa nggak usah ya? Ini juga udah bagus. Kayak pinky-pinky gitu. Menurut gue ya terlalu pucat karena gue jarang banget pakai lipstick pink doang begini gitu loh. Jadi gue pakai yang Vanilla Ink ini di shade Extra 130. Kayak gini. Main bagus sih. Oke, I'm happy with the result. Terus sekarang kita tinggal pakai setting spray. Ini setting spray dari Si Makeup. Nah, untuk base makeupnya kayak gini guys jadinya. Oke, saatnya untuk hair reveal ya. Karena ini gue ngeroll rambut gue tuh udah lumayan lama, jadi kayaknya udah ikel banget dah. Jatuh. Ih, lucu. Oke, jadi ini dia hasil looknya. Kayak gini. Kira-kira seperti inilah looknya. Gue mau kemana? Enggak tahu. Tapi ini lucu juga ya. Tapi gue nggak pede pakai kayak begini keluar gitu. Kalau bukan di Jakarta atau Indonesia gitu ya, mungkin gue pede. Tapi kalau masih di sini, saya tidak pede. Gitu. Oh my god, I look cute. Ya, jadinya kayak gini guys. Jadinya kayak gini. So itu dia get ready with me untuk foto-foto sama TikTokan. Semoga video ini menghibur kalian. So yeah, thank you guys for watching this video. Kalau kalian punya ide-ide apapun gitu ya, mau gue review lipstick lokal atau non lokal ya, terbaru, komen di comment section.
So yeah, that's it. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga ke channel gue, karena soon gue bakalan aktif lagi ke YouTube ketika gue sudah selesai sidang skripsi gitu. Ya gue akan hai gitu. Ya udah segitu aja untuk video kali ini. Hope you all guys like it. Peace, bye guys, see you soon, bye bye.